Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian selama di rumah? Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik, untuk mengawali pertemuan kita pada semester ini, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siskawati Amrin, saya sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, adik-adik, untuk lebih memperdalam materi yang akan saya ajarkan kepada kalian, silahkan kalian simak baik-baik video yang akan ditampilkan berikut. Jangan di-skip ya. Adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita pada semester ini, kita akan mulai dengan materi Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan bangsa. Nah, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antara golongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Adik-adik, setelah kalian menyimak video tersebut, coba kalian tahu kira-kira di mana letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita. Coba perhatikan lambang negara kita. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Nah, kata neka atau aneka dalam bahasa Sanskerta yaitu berarti macam. Sedangkan kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan. Nah, berikut ini alat-alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, dasar negara kita yaitu Pancasila. Kemudian, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian, lambang negara yaitu burung Garuda. Setelah itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Setelah kalian memahami alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, sekarang saya akan menjelaskan persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antara sesama yang lebih akrab. Ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan menjadi berjalan dengan lancar. Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika yaitu sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menghormati dan mengharmonisasikan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana itu perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, silakan kalian simak video berikut ini.
Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika yaitu sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menghormati dan mengharmonisasikan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana itu perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, silakan kalian simak video berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Lo Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu. Selanjutnya yaitu tantangan dalam keberagaman. Kita mulai dengan adanya globalisasi. Kira-kira ada yang masih ingat tidak globalisasi itu apa? Nah, globalisasi secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Globalisasi dipengaruhi oleh berbagai perkembangan yang terjadi di suatu negara maupun dunia internasional. Hal ini dapat berpengaruh pada keseluruhan manusia yang berada di suatu wilayah, bahkan di seluruh dunia. Nah, akibat adanya globalisasi dapat memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Berikut ini macam-macam tantangan dalam keberagaman. Yang pertama, masih terjadi intoleransi baik antara umat beragama maupun intern umat beragama. Contohnya terorisme. Kemudian masih ada yang memaksakan untuk mengganti ideologi dasar negara dengan ideologi tertentu. Kemudian persaingan antara bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, dan terpecah. Dan yang terakhir, memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif, karena siapa saja bisa menjadi pemilik media, jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan. Nah, masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Berikut ini bahaya media sosial dalam keberagaman. Yang pertama, intoleransi atau penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Yang kedua, radikalisme pro kekerasan, yaitu penyebaran paham radikal melalui propaganda teroris.
Yang ketiga, cybercrime, yaitu dalam bentuk pornografi, judi online, UU ITE nomor 11 tahun 2008, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap sehat, kita semua tetap sehat, dan terima kasih atas perhatiannya. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.